Jumpa lagi dengan saya Edward Danurusung di channel Edward Mat. Di video kali ini saya akan membahas lanjutan materi kekongruenan dan kesebangunan materi matematika kelas 9 SMP yang ada di semester 2. Nah, materi kali ini adalah kekongruenan dua segitiga. Kita langsung saja menyimak video pembahasan materi kekongruenan dua segitiga berikut ini. Kita langsung saja membahas syarat-syarat bagaimana dua segitiga itu dikatakan kongruen. Nah, pada dasarnya kekongruenan dua segitiga memiliki syarat yang sama dengan kekongruenan pada bangun datar lainnya, yaitu yang pertama, setiap sisi yang bersesuaian itu harus sama panjang. Kemudian yang kedua, setiap sudut yang bersesuaian harus sama besar. Tetapi karena segitiga ini memiliki sifat yang khusus pada setiap sudut dan sisinya, maka pada segitiga syarat-syarat kekongruenan itu memiliki kriteria khusus. Yang pertama, kriteria sisi atau disingkat SSS. Yang dimaksud di sini ialah ketiga sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Nah, seperti pada gambar di samping ini. Kalau kita perhatikan bahwa segitiga ABC dan segitiga KLM memiliki ketiga pasang sisi yang sama panjang. Sisi AB sama panjang dengan sisi KL, kemudian sisi BC memiliki panjang sama dengan LM, setelah itu sisi AC dan KM memiliki panjang sisi yang sama. Nah, kalau sudah seperti ini, sisi-sisinya sudah sama, dia sudah memenuhi syarat kekongruenan untuk segitiga. Kemudian yang kedua, kriteria atau kondisi sisi sudut sisi. Yang dimaksud dari kriteria ini ialah ada dua sisi yang bersesuaian sama panjang, kemudian sudut yang diapit kedua sisi itu sama besar, seperti pada gambar di samping ini. Kita lihat sisi AB sama panjang dengan KL dan sisi AC sama panjang dengan sisi KM. Kemudian sudut yang diapit itu sudut A dan sudut K sama-sama besar sesuai dengan simbol yang ada. Kemudian kriteria yang ketiga ialah sudut sisi sudut. Yang dimaksud ialah ada dua sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian sisi yang diapit kedua sudut tersebut juga sama panjang. Kita perhatikan kembali gambar. Sudut A dan sudut K itu sama besar, kemudian sudut C dan sudut M itu sama besar. Kemudian sisi yang menghubungkan kedua sudut masing-masing pada setiap segitiga itu sama besar. Yang keempat, kriteria sudut-sudut sisi. Nah, di sini ada dua sudut yang sama besar, kemudian salah satu sisinya sama panjang. Nah, hampir sama dengan kriteria yang ketiga, tetapi ditekankan pada kriteria yang keempat. Sisi yang sama panjang itu tidak harus sisi yang menghubungkan dua sudut yang sama besar. Nah, contohnya seperti pada gambar, sudut A sama besar dengan sudut K, sudut B sama besar dengan sudut L, kemudian sisi BC sama panjang dengan sisi LM. Kalau sudah memenuhi kriteria seperti ini, maka sudah pasti segitiga ABC dan KLM itu kongruen. Kemudian ada satu sifat yang khusus untuk segitiga siku-siku. Nah, khusus untuk segitiga siku-siku berlaku bahwa jika sisi miringnya sama panjang dan salah satu sisi pembentuk sudut siku-siku juga sama panjang, maka sudah dipastikan bahwa kedua segitiga siku-siku itu kongruen. Oke, jadi inilah syarat-syarat kekongruenan dari dua segitiga. Nah, yang perlu dipahami ialah ketika segitiga itu sudah dinyatakan kongruen, dibuktikan dengan syarat-syarat yang ada, maka dipastikan pula sebaliknya bahwa setiap sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan setiap sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Oke, selanjutnya kita membahas beberapa contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Soalnya, tunjukkan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Seperti yang ada pada gambar di bawahnya ya. Seperti yang ada pada gambar. Nah, jawabannya, pada gambar diketahui bahwa panjang PS sama dengan RS. Ini sesuai simbol. Yang PS sama dengan RS. Selanjutnya, PQ sama dengan QR. Ini juga jelas ada simbolnya. Kemudian QS sama dengan QS. Ya, ini berimpit karena sisi QS sama-sama digunakan pada segitiga PQS
dan segitiga QRS. Nah, kalau begitu sisinya semua sama panjang, berarti kriteria sisi terpenuhi. Artinya segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Nah, perhatikan sekali lagi teknik penulisan kekongruenan. Segitiganya itu ditulis berdasarkan titik-titik yang bersesuaian. Titik P ini bersesuaian dengan R, titik Q sama-sama ya digunakan, kemudian titik S juga sama-sama digunakan. Jadi posisinya PQS kemudian RQS. Oke, ini mudah ya. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Soalnya pada gambar di bawah ini AB sama dengan DE dan AB sejajar dengan DE. Tunjukkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Jawaban: diketahui AB sama dengan DE dan AB sejajar DE. Penyelesaiannya, besar sudut ACB sama dengan besar sudut DCE karena ini bertolak belakang. Kita perhatikan ya, ACB dengan DCE. Ya, jadi sudut yang ini yang dimaksud. Ini sama besar karena bertolak belakang. Jadi ingat lagi aturan sudut-sudut pada pelajaran. Jadi ingat lagi materi tentang besar sudut pada ingat lagi materi besar sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Kemudian sudut BAC bersesuaian dengan sudut CED atau sudut A dan sudut E. Ini sama besar karena merupakan pasangan sudut dalam yang berseberangan. Selanjutnya AB sama dengan DE. Ini jelas sesuai simbol, bahkan memang sudah dikatakan pada soal. Kalau begitu dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kriteria sudut-sudut sisi terpenuhi. Ada dua sudut ya, ini dua sudut. Kemudian satu sisinya sama panjang. Jadi sudut-sudut sisi terpenuhi. Kalau begitu segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Contoh soal yang ketiga. Tentukan panjang sisi PQ pada gambar di bawah ini. Nah, diberikan PQR dan segitiga XYZ. Ini segitiga siku-siku. Kita jawab, diketahui PR sama dengan 10, XZ sama dengan 10, dan YZ sama dengan 8. Ini jelas ya, ada pada gambar. Kemudian ada satu sudut yang sama-sama besarnya sudut theta. Ditanyakan berapa panjang PQ. Penyelesaiannya, yang kita bisa gunakan untuk menentukan panjang PQ itu adalah teorema Pythagoras. Hanya saja panjang QR ini belum diketahui, berarti kita harus menghubungkannya dengan segitiga X, Y, Z. Nah, dengan demikian nanti kita bisa mengetahui panjang PQ. Tetapi kita tidak bisa membandingkannya kalau kita belum tahu bahwa PQR ini dan segitiga XYZ kongruen. Nah, untuk itu kita buktikan dulu bahwa dua segitiga ini kongruen. Besar sudut Q sama dengan besar sudut Y. Ini jelas ya, sama-sama sudut siku-siku. Kemudian besar sudut R sama dengan sudut Z, sama-sama besarnya theta. PR sama dengan XZ, ya sama-sama 10 cm. Ini ya. Dengan demikian segitiga PQR dan segitiga XYZ memenuhi kriteria sudut-sudut sisi, sehingga segitiga PQR kongruen dengan segitiga XYZ. Akibatnya setiap sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Pastinya XZ dengan PR sama-sama 10 cm. Nah, kemudian R dan Q ini bersesuaian dengan
Z dan Y, perhatikan bentuk sudutnya. Nah, sama-sama sudut theta diapit dengan sudut theta dan sudut siku-siku. Jadi QR dan ZY bersesuaian. Nah, salah satunya yang tersisa adalah PQ dan XY, ini pasti harus bersesuaian. Nah, karena PQ bersesuaian dengan XY, maka PQ sama dengan XY, di mana nilai XY ini sama dengan XZ kuadrat dikurangi ZY kuadrat, kemudian diakarkan. Nah, ini sesuai dengan teorema Pythagoras. Sama dengan 10 kuadrat kurang 8 kuadrat, masukkan angkanya. 10 kuadrat sama dengan 100, 8 kuadrat sama dengan 64, 100 kurang 64 sama dengan 36, dan akar 36 ini sama dengan 6 cm. Dengan demikian diperoleh XY sama dengan 6 cm. Nah, perhatikan lagi bahwa PQ ini sama dengan XY karena bersesuaian pada dua segitiga yang sudah dinyatakan kongruen. Sehingga PQ itu sama dengan XY sama dengan 6 cm. Contoh soal yang keempat. Soalnya pada gambar di bawah ini diketahui bahwa TW sama dengan 12, UT sama dengan 5 cm, dan PW sama dengan 13 cm. Buktikan bahwa segitiga UTW kongruen dengan segitiga PTW. Yang diketahui sudah jelas, TW sama dengan 12 cm, UT 5 cm, dan PW 13 cm. Penyelesaiannya, besar sudut UTW sama dengan besar sudut PTW. UTW dan VTW ini sama-sama sudut siku-siku. Selanjutnya, panjang sisi TW sama dengan panjang sisi TW, ini karena berimpit. Ya, meskipun tidak ditambah 12 cm, ini sama-sama pasti sama panjang karena satu sisi. Nah, selanjutnya kita tinggal menggunakan teknik apa? Apakah kita akan menggunakan sisi-sisi, dan kita bisa juga menggunakan kriteria khusus pada segitiga siku-siku, yaitu sisi miringnya sama panjang dan salah satu sisinya lagi atau pembentuk sudut siku-siku itu sama panjang. Nah, di sini kelihatan ya, TW 12, sisi miringnya VW ini 13. Nah, kita tinggal mencari tahu bagaimana sisi miring dari segitiga UTW. Kalau begitu, kita tinjau segitiga UTW. UW ini sama dengan UT kuadrat ditambah dengan TW kuadrat. Nah, sesuai dengan teorema Pythagoras. Jadi ini sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 tambah 144 sama dengan 169. Ini hasil jumlah dari 25 tambah 144. Nah, akar 169 adalah 13. Jadi kita peroleh panjang UW itu sama dengan 13 cm. Nah, sekarang kelihatan bahwa sisi miringnya ini sama panjang, dan kita tinggal gunakan sisi WT yang juga sama panjang. Karena diperoleh UW sama dengan 13 cm, maka UW sama dengan VW. Dengan demikian sisi miring dari kedua segitiga sama panjang, dan salah satu siku-sikunya dan salah satu sisi siku-sikunya sama panjang, yang ini ya, yang 12 cm, dan sudah dijabarkan sebelumnya TW ini sama dengan TW. Artinya kriteria khusus untuk segitiga siku-siku sudah terpenuhi. Jadi segitiga UTW kongruen dengan segitiga VTW. Oke, sekianlah pembahasan materi kekongruenan dua segitiga. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya ini akan bermanfaat bagi kalian semua, terkhusus bagi siswa-siswi kelas 9 SMP.